Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Limudin dengan NIM S1S1221117. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python queues and dequeues atau queue itu diibaratkan sebagai ekor atau antrian, atau bisa juga tumpukan. Nah, jadi dalam beberapa saat ke depan saya akan menjelaskan mengenai queues and dequeues. Oke, kita langsung menjelaskan mengenai queues atau ekor atau tumpukan. Nah, queue atau antrian ini adalah struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, bayangkan sebuah antrian di dunia nyata, misal seperti orang-orang yang menunggu giliran, contohnya di kasir supermarket. Nah, prinsip yang sama berlaku pula untuk si queues ini dalam hal komputasi. Jadi, definisi sederhana dari queues ini adalah kumpulan objek yang diatur atau dimasukkan sedemikian rupa sehingga elemen yang pertama kali ditambahkan, maka elemen tersebutlah yang akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, ini dikenal sebagai prinsip dari FIFO atau first in, first out. Pertama masuk dan pertama keluar. Oke. Adapun cara kerja si queue ini dengan menerapkan prinsip dari FIFO. Nah, ini pertama, elemen baru selalu ditambahkan di belakang antrian. Dan kemudian kedua, elemen yang dihapus itu selalu diambil dari depan antrian. Dan yang ketiga, elemen yang sudah lama berada di antrian itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan si queues ini yang menerapkan prinsip FIFO, yaitu yang pertama, antrian di taman hiburan. Nah, misalnya orang yang pertama kali datang dan mengantri, maka orang tersebutlah yang akan menjadi orang pertama yang memasuki atau nantinya akan menaiki wahana tersebut. Oke, kemudian yang kedua, sistem panggilan di pusat layanan pelanggan. Nah, misalnya ada beberapa panggilan yang masuk. Nah, panggilan yang masuk lebih dulu, maka itulah yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, contoh lainnya pula, misal pada proses pencetakan dokumen. Nah, ketika dokumen yang dikirim lebih awal ke printer, maka dokumen tersebutlah yang akan dicetak terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atau ekor atau tumpukan. Nah, queue atau antrian ini adalah struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, bayangkan sebuah antrian di dunia nyata, misal seperti orang-orang yang menunggu giliran, contohnya di kasir supermarket. Nah, prinsip yang sama berlaku pula untuk si queues ini dalam hal komputasi. Jadi, definisi sederhana dari queues ini adalah kumpulan objek yang diatur atau dimasukkan sedemikian rupa sehingga elemen yang pertama kali ditambahkan, maka elemen tersebutlah yang akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, ini dikenal sebagai
prinsip dari FIFO atau first in, first out. Pertama masuk dan pertama keluar. Oke. Adapun cara kerja si queue ini dengan menerapkan prinsip dari FIFO. Nah, ini pertama, elemen baru selalu ditambahkan di belakang antrian. Dan kemudian kedua, elemen yang dihapus itu selalu diambil dari depan antrian. Dan yang ketiga, elemen yang sudah lama berada di antrian itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan si queues ini yang menerapkan prinsip FIFO, yaitu yang pertama, antrian di taman hiburan. Nah, misalnya orang yang pertama kali datang dan mengantri, maka orang tersebutlah yang akan menjadi orang pertama yang memasuki atau nantinya akan menaiki wahana tersebut. Oke, kemudian yang kedua, sistem panggilan di pusat layanan pelanggan. Nah, misalnya ada beberapa panggilan yang masuk. Nah, panggilan yang masuk lebih dulu, maka itulah yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, contoh lainnya pula, misal pada proses pencetakan dokumen. Nah, ketika dokumen yang dikirim lebih awal ke printer, maka dokumen tersebutlah yang akan dicetak terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian the queue abstrak antrian atau tipe data abstrak antrian. Nah, oke, abstract data type atau ADT ini deskripsi matematis dari sebuah objek yang menyertakan sekumpulan operasi yang berlaku pada objek tersebut. Nah, QADT ini mendefinisikan perilaku antrian tanpa menemukan implementasi spesifiknya. Nah, kita langsung saja ke bagian operasi dasar QADT. Nah, untuk Q sebagai ADT atau Abstract Data Type memiliki beberapa operasi dasar. Nah, kita akan bahas satu persatu ini. Nah, yang pertama itu QNQQ. NQ. Nah, dan kemudian ada disertakan parameternya itu untuk dikirimkan nilai nantinya. Nah, kemudian untuk parameternya ini tidak mesti bisa juga sembarang nama. Misal pada contoh ini kita akan menamakannya dengan saja supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, fungsi dari NQ ini adalah untuk menambahkan elemen yang akan kirim parameter, misalnya ini parameter N nantinya ke belakang antrian. Nah, jadi cara kerja CNQ ini adalah elemen baru itu akan selalu ditambahkan di ujung belakang antrian. Nah, misalnya seperti jika kita memiliki antrian dalam list, misalnya antriannya itu misalnya antriannya itu 1, 2, dan 3. Kemudian kita melakukan NQ. NQ. Nah, misalnya kemudian NQ-nya adalah kita ingin tambahkan di dalam antrian ini yang kita kirim nilainya ke parameter yakni 4 misalnya.
Nah, kemudian kita lakukan seperti ini, maka nanti hasilnya itu hasil dari list yang menjadi antrian ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti begini. Nah, berikut fungsi dan cara kerjanya, yang mana elemen baru yang kita tambahkan atau yang kita input itu akan ditambahkan di ujung belakang antrian, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini operasi yang pertama, yakni NQ. Nah, yakni operasi yang kedua, yakni DQ. Nah, adapun fungsi dari DQ ini adalah menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, cara kerjanya, elemen di depan antrian itu diambil dan dihapus dari antrian. Nah, diambil dan dihapus dari antrian. Nah, misal kita punya list atau antrian seperti begini. Nah, kemudian kita lakukan NQ. Nah, kemudian ini kita kosongkan karena dia itu tidak membutuhkan parameter. Kemudian di sini kita jadi DQ dari isi list atau antrian yang sebelumnya ini, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan fungsi dan cara kerja tersebut, jadi elemen pertama di antrian itu akan diambil dan dihapus dari antrian. Nah, sehingga hasil dari antrian barunya menjadi seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke operasi tambahan, yaitu first dan empty is empty. Nah, fungsi dari first ini adalah untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapusnya. Nah, jadi perbedaannya dengan DQ, first ini tuh hanya melihat elemen depan tanpa mengubah antriannya. Nah, misal kita sudah punya list dan antrian yang kita itu seperti begini. Nah, ketika kita lakukan first, seperti kita lakukan first seperti ini, first seperti ini, maka nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini saja, karena sesuai dengan penjabaran fungsinya tadi bahwa akan mengembalikan referensi ke elemen depan tanpa menghapusnya. Nah, yakni kita apabila melakukan operasi pos itu hanya akan melihat elemen apa yang berada di posisi paling pertama atau posisi paling teratas atau posisi paling depan pada sebuah antrian atau list ini. Nah, jadi seperti ini. The queue abstrak antrian atau tipe data abstrak antrian. Nah,
Oke, abstract data type atau ADT ini deskripsi matematis dari sebuah objek yang menyertakan sekumpulan operasi yang berlaku pada objek tersebut. Nah, QADT ini mendefinisikan perilaku antrian tanpa menemukan implementasi spesifiknya. Nah, kita langsung saja ke bagian operasi dasar QADT. Nah, untuk Q sebagai ADT atau Abstract Data Type memiliki beberapa operasi dasar. Nah, kita akan bahas satu persatu ini. Nah, yang pertama itu QNQQ. NQ. Nah, dan kemudian ada disertakan parameternya itu untuk dikirimkan nilai nantinya. Nah, kemudian untuk parameternya ini tidak mesti bisa juga sembarang nama. Misal pada contoh ini kita akan menamakannya dengan saja supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, fungsi dari NQ ini adalah untuk menambahkan elemen yang akan kirim ke parameter. Misalnya ini parameter N nantinya ke belakang antrian. Nah, jadi cara kerja CNQ ini adalah elemen baru itu akan selalu ditambahkan di ujung belakang antrian. Nah, misalnya seperti jika kita memiliki antrian dalam list, misalnya antriannya itu misalnya antriannya itu 1, 2, dan 3. Kemudian kita melakukan NQ. NQ. Nah, misalnya kemudian NQ-nya adalah kita ingin tambahkan di dalam antrian ini yang kita kirim nilainya ke parameter yakni 4 misalnya. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini, maka nanti hasilnya itu hasil dari list yang menjadi antrian ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti begini. Nah, berikut fungsi dan cara kerjanya, yang mana elemen baru yang kita tambahkan atau yang kita input itu akan ditambahkan di ujung belakang antrian sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini operasi yang pertama, yakni NQ. Nah, yakni operasi yang kedua, yakni DQ. Nah, adapun fungsi dari DQ ini adalah menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, cara kerjanya, elemen di depan antrian itu diambil dan dihapus dari antrian. Nah, diambil dan dihapus dari antrian. Nah, misal kita punya list atau antrian seperti begini. Nah, kemudian kita lakukan NQ. Nah, kemudian ini kita kosongkan karena dia itu tidak membutuhkan parameter. Kemudian di sini kita jadi DQ dari isi list atau antrian yang sebelumnya ini, maka hasilnya nanti akan seperti
seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan fungsi dan cara kerja tersebut, jadi elemen pertama di antrian itu akan diambil dan dihapus dari antrian. Nah, sehingga hasil dari antrian barunya menjadi seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke operasi tambahan, yaitu first dan empty is empty. Nah, fungsi dari first ini adalah untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapusnya. Nah, jadi perbedaannya dengan DQ, first ini tuh hanya melihat elemen depan tanpa mengubah antriannya. Nah, misal kita sudah punya list dan antrian yang kita itu seperti begini. Nah, ketika kita lakukan first, seperti kita lakukan first seperti ini, first seperti ini, maka nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini saja, karena sesuai dengan penjabaran fungsinya tadi bahwa akan mengembalikan referensi ke elemen depan tanpa menghapusnya. Nah, yakni kita apabila melakukan operasi pos itu hanya akan melihat elemen apa yang berada di posisi paling pertama atau posisi paling teratas atau posisi paling depan pada sebuah antrian atau list ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut pada implementasi array antrian berbasis array. Nah, oke. Jadi implementasi Q ini dengan menggunakan array adalah pendekatan yang umum. Nah, jadi karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam kasus, namun ada beberapa cara untuk kita mengimplementasikannya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita akan mulai dari implementasi yang pertama dengan menggunakan metode yang pertama, yakni append atau si NQ tadi dengan parameternya. Nah, yang akan dikirimkan sebuah nilai untuk menambah elemen di akhir list. Nah, ilustrasinya itu seperti append, menambahkan elemen di posisi terakhir pada sebuah list atau antrian. Kemudian metode yang kedua itu yang kita menggunakan pop. Yang akan di pop itu yang elemen yang pertama yang berada di antrian. Jadi akan menghapus elemen pertama yang berada di antrian tersebut. Oke, kita langsung saja mulai implementasinya dalam codingannya. Nah, oke. Adapun pertama kita buat dulu import
Gunanya ini untuk membersihkan tampilan kita saat menjalankan codingan kita. Nah, sistem kemudian kita buat kelas yang mendefinisikan sebuah kelas kosong, yaitu kelas empty, kemudian parameternya itu exception. Kemudian kita buat kelas untuk menerapkan implementasi pertama mengenai queue itu. Misalnya nama kelasnya itu queue. Kemudian kita buat template-nya, misalnya yaitu nantinya akan menjadi bahan yang akan digunakan nantinya pada fungsi turunannya. Nah, misalnya kita bikin dev init. Nah, kita inisialisasi pertama yaitu sebuah antriannya atau list. Nah, namun antrian atau list tersebut kita definisikan sebagai list kosong. Nah, berarti self dot data. Kemudian listnya adalah kosong. Oke, kemudian sekarang kita lanjut membuat fungsi untuk menambahkan parameter. Ke sini si enq, self enq dengan parameternya self dan juga parameter untuk mengirimkan nilainya yakni e. Nah, contoh kemudian setelah itu kita akan menambahkan nilai ke dalam parameter elemen itu, yakni kita panggil self kemudian data, kemudian kita terapkan metode append. Apa yang kita appendkan nanti yaitu nilai yang akan dikirimkan ke elemen E. Nah, oke. Sekarang kita buat fungsi untuk menghapus. Berarti decuse. Berarti dev kemudian parameternya itu self. Nah, jadi parameternya itu self saja karena kita akan menghapus. Nah, kemudian fungsinya itu pengkondisiannya terlebih dahulu. Pengkondisiannya ini adalah pengkondisian untuk memeriksa apakah antrian tersebut atau list tersebut mempunyai elemen atau tidak. Nah, kita buatkan seperti if self dot, kita akan buatkan fungsi list. Berarti misalnya di sini self is empty. Apabila kosong maka rise empty.
raise empty Nah, apabila tidak kosong, nah begini untuk menghapusnya. Dan kemudian untuk menghapus paling awal itu kita tambahkan indeks 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut pada implementasi array berbasis antrian berbasis array. Nah, oke. Jadi implementasi queue ini dengan menggunakan array adalah pendekatan yang umum. Nah, jadi karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam kasus, namun ada beberapa cara untuk kita mengimplementasikannya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita akan mulai dari implementasi yang pertama dengan menggunakan metode yang pertama, yakni append atau CNQ tadi dengan parameternya. Nah, yang akan dikirimkan sebuah nilai untuk menambah elemen di akhir list. Nah, ilustrasinya itu seperti append, menambahkan elemen di posisi terakhir pada sebuah list atau antrian. Kemudian metode yang kedua itu yang kita menggunakan pop. Yang akan di pop itu yang elemen yang pertama yang berada di antrian. Jadi akan menghapus elemen pertama yang berada di antrian tersebut. Oke, kita langsung saja mulai implementasinya dalam codingannya. Nah, oke. Adapun pertama kita buat dulu import gunanya ini untuk membersihkan tampilan kita saat menjalankan codingan kita. Nah, sistem kemudian kita buat kelas yang mendefinisikan sebuah kelas kosong, yaitu kelas empty, kemudian parameternya itu exception. Kemudian kita buat kelas untuk menerapkan implementasi pertama mengenai queue itu. Misalnya nama kelasnya itu queue. Kemudian kita buat template-nya, misalnya yaitu nantinya akan menjadi bahan yang akan digunakan nantinya pada fungsi turunannya. Nah, misalnya kita bikin dev init. Nah,
kita inisialisasi pertama yaitu sebuah antrian atau list. Nah, namun antrian atau list tersebut kita definisikan sebagai list kosong. Nah, berarti self dot data. Kemudian listnya adalah kosong. Oke, kemudian sekarang kita lanjut membuat fungsi untuk menambahkan parameter. Di sini si enq, self enq dengan parameternya self dan juga parameter untuk mengirimkan nilainya yakni e. Nah, contoh kemudian setelah itu kita akan menambahkan nilai ke dalam parameter elemen itu, yakni kita panggil self kemudian data, kemudian kita terapkan metode append. Apa yang kita appendkan nanti yaitu nilai yang akan dikirimkan ke elemen E. Nah, oke. Sekarang kita buat fungsi untuk menghapus. Berarti decuse. Berarti def kemudian parameternya itu self. Nah, jadi parameternya itu self saja karena ini kita akan menghapus. Nah, kemudian fungsinya itu pengkondisiannya terlebih dahulu. Pengkondisiannya ini adalah pengkondisian untuk memeriksa apakah antrian tersebut atau list tersebut mempunyai elemen atau tidak. Nah, kita buatkan seperti if self dot, kita akan buatkan fungsi list. Berarti misalnya di sini self is empty. Apabila kosong maka raise empty. Raise empty. Nah, apabila tidak kosong begini untuk menghapusnya. Dan kemudian untuk menghapus paling awal itu kita tambahkan index 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi atau circular array. Jadi implementasi array melingkar ini adalah solusi elegan untuk mengatasi masalah penggunaan memori yang tidak efisien pada implementasi sebelumnya. Nah, adapun konsepnya yakni array diperlakukan sebagai struktur yang melingkar. Nah, kemudian indeks dengan nama melingkar itu kembali ke 0.
kembali ke nol. Jadi setiap selesai ini melingkarnya itu kembali ke nol. Dan kembali ke nol setelah mencapai akhir array dan menggunakan operasi modulus. Nah, modulus untuk menghitung indeks. Nah, adapun cara kerja dari circular array ini ya, yang pertama bagian depan antrian itu dapat bergeser ke kanan seiring waktu. Nah, jadi depan antrian itu apabila di circular, misalnya DQ atau apa, elemennya itu akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian si antrian itu dapat melingkar di akhir array dan berlanjut dari indeks 0. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Oke. Array sama dengan diprioritaskan terlebih dahulu F tambah 1, kemudian dimoduluskan dengan N. Di mana F ini adalah indeks depan dan N adalah panjang array. Oke, kita langsung mulai saja implementasiannya. Nah, untuk kodenya ini kurang lebih masih sama. Udah kita gantiin sini kelasnya. Nah, kemudian kita tambahkan fungsi di sini, yang dimana fungsinya itu untuk resize. Def kita resize. Nah, kemudian kita self. Kemudian dan juga kapasitasnya itu, untuk kapasitasnya kita pakaikan parameter cap. Kemudian kita buat terlebih dahulu variabel yang menampung data list atau antrian yang sudah ada. Misalnya old sama dengan self.data. Kemudian setelah itu kita definisikan lagi self data sama dengan non kali kapasitas. Kemudian di sini kemudian di sini kita bikin looping for k in range self.size. Kemudian di sini self, dan indeksnya itu k sama dengan all dengan indeksnya adalah wall. Nah, oke. Kita definisikan lagi, jadi wall sama dengan kita masukkan rumus jadi 1
ditambah dengan old, kemudian kita moduluskan dengan panjang dari data yang sudah ada sebelumnya, len dari old. Nah, seperti ini, dan terakhir return self run dengan 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut pada implementasi QPython. Nah, untuk implementasi ini biasanya menggunakan pendekatan berbasis objek, yang mana memungkinkan enkapsulasi data dan metode dalam satu unit yang kohesif atau komprehensif. Nah, variabel instance utama yakni ada 3. Yang pertama underscore data. Nah, sebenarnya itu kita gunakan tadi di sini adalah data. Nah, jadi data ini list Python yang menyimpan elemen-elemen antrian. Nah, kemudian size itu integer yang mewakili jumlah elemen dalam antrian. Dan float itu integer yang mewakili indeks elemen pertama dalam antrian. Oke, ada pun metode aksesornya yakni len. Nah, len ini mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kemudian isEmpty. isEmpty ini memeriksa apakah antrian tersebut kosong. Kemudian first ini mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Nah, oke, selanjutnya ada metode mutaturnya. Metode mutaturnya itu adalah enq, yang dimana enq kita sudah tahu bersama bahwasanya akan menambahkan elemen ke belakang antrian. Kemudian deq. Nah, kemudian deq itu kita sudah tahu bersama bahwa akan menghapus dan mengembalikan elemen di depan antrian. Oke. Nah, mungkin kita implementasikan mengenai Q dalam Python ini. Untuk kodenya masih sama, kelasnya empty masih sama di sini. Oke, bagian selanjutnya itu resizing Q. Nah, jadi resizing ini adalah teknik penting dalam implementasi Q berbasis array untuk menangani pertumbuhan dinamis begitu. Nah, mengapa resizing itu perlu dilakukan? Nah, karena yang pertama itu array memiliki ukuran tetap saat dibuat. Kemudian yang kedua, jika antrian terus bertambah seperti ini, maka kita akan perlu memperbesar array untuk menampung elemen baru. Dan yang ketiga, jika antrian mengecil signifikan, maka kita mungkin ingin mengecilkan array, maka dengan menghemat kemudian proses resizing ini yang pertama kita buat array baru dengan ukuran yang lebih besar, biasanya 2 kali lipat lebih besar. Kemudian kedua, menyalin semua elemen dari array lama ke array baru. Kemudian yang ketiga, mengatur ulang indeks self dot ini dan indeks ke depannya itu menjadi 0 di array baru. Nah, penjabaran itu kita sudah lakukan di sini. Resize.
Nah, kemudian kita buat array baru dengan ukuran lebih besar. Nah, jadi sini kita buat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Jadi 2 kali lipatnya. Kemudian kita salin semua elemen dari array yang lama ini ke array yang baru. Nah, oke, kemudian kita atur ulang indeksnya. Nah, atur ulang indeksnya itu yang frontnya ini menjadi 0 di array baru yang telah kita buat tadi. Oke, misal akan muncul pertanyaan kapan melakukan resize ketika kita menambahkan elemen atau enq jika self.size-nya itu sama dengan panjang dari data atau self.data. Kemudian opsionalnya ketika saat menghapus elemen atau deq jika self.size-nya itu kurang dari panjang self.data, maka kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita lanjut saja di mengecilkan array-nya. Nah, mengecilkan array ini merupakan proses mengurangi ukuran array ketika jumlah antrian itu berkurang signifikan. Nah, jadi ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Nah, misal muncul pertanyaan kapan mengecilkan array. Nah, yang pertama itu ketika jumlah elemen dalam antrian itu kurang dari 1/4 kapasitas array. Nah, kemudian kapasitas array adalah 100 dan jumlah elemen itu kurang dari 100 atau kurang dari 25. Adapun proses pengecilan itu yang pertama membuat array baru dengan ukuran setengah dari array saat ini. Kemudian kita masuk ke double-ended-enq. Nah, jadi double-ended-enq ini adalah struktur data yang menggabungkan fitur dari stack dan juga queue. Nah, karakteristik utamanya mendukung penyisipan dan penghapusan di kedua ujung. Nah, jadi kita bisa menghapus baik itu di depan ataupun di belakang dari antrian. Kemudian kita bisa menambahkan baik itu di depan maupun di belakang antrian. Kemudian yang kedua yakni lebih fleksibel dibandingkan stack atau queue biasa. Oke, adapun operasi dasarnya itu ada beberapa nah, jadi operasi yang pertama itu adalah add first. Kemudian yang kedua itu adalah add last, menambahkan elemen di belakang deq. Kemudian ada delete first, yakni menghapus dan mengembalikan elemen pertama di bagian depan. Kemudian yang terakhir itu ada delete last, yang mana itu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir di bagian belakang deq. Oke, kemudian bisa kita analogikan contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata. Misalnya daftar tunggu restoran. Nah, ketika pelanggan baru ditambahkan itu ke belakang dia. Nah, atau at first.
Kemudian apabila pelanggan VVIP, nah pelanggan VVIP itu bisa saja mau ditambahkan ke depan atau ke belakang bisa. Nah, add first atau add last. Kemudian yang ketiga itu pelanggan biasa membatalkan dari depan atau dari belakang. Nah, jadi dia ini bisa membatalkan dari depan dan atau dari belakang. Jadi ini delete first atau delete last. Kemudian kita contoh lainnya itu dari browser. Nah, kemudian jadi contohnya itu halaman baru itu selalu ditambahkan ke belakang dan navigasinya itu mundur. Yang dimana ditambahkan ke belakang menggunakan delete last. Oke, jadi navigasinya itu mundur menggunakan delete last. Kemudian halaman baru sebelumnya itu ditambahkan ke belakang menggunakan add last. Nah, selanjutnya implementasi DQ-nya ini menggunakan array melingkar yang mana merupakan pendekatan efisien yang memungkinkan operasi di kedua ujung antrian dengan kompleksitas waktu yang panjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik kita langsung saja implementasinya. Untuk di sini untuk fungsi resize dan juga str-nya masih sama. Begitu pula C is empty. Berarti kita ganti nama kelasnya ini kita ganti jadi DQ. Nah, kita atur-atur dulu. Nah, kemudian kita masuk ke DQ dalam modul koleksi Python. Nah, rupanya kita hapus dulu ini, kita buat kembali. Ini kita hapus saja. Nah, rupanya Python itu menyediakan implementasi DQ yang efisien dalam modul collection. Nah, mari kita langsung mulai saja penggunaan dasarnya. Jadi yang pertama itu kita panggil from collections import DQ. Nah, jadi kita panggil kelas yang namanya adalah DQ dari si modul collection. From collection import DQ. Nah, di sini kita buatlah objeknya misalnya D sama dengan DQ. Kemudian misalnya di sini kita append D titik append 1. Kemudian di sini kita tambahkan lagi D
Kemudian kita print sini. Kita coba jalankan. Oke, ada yang error. Kita coba run lagi. Nah, jadi akan tampil seperti begini. Nah, itu saja video dari saya mengenai Qs and DQs, mengenai Python DQs, mengenai Python Qs and DQ. Sekian, terima kasih.